Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lula Tunairo, Eskom MIKOM, dosen program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah yang saat ini saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah komunikasi antar pribadi memiliki kode mata kuliah ILK 61314 yang merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada program studi ilmu komunikasi dengan bobot 3 SKS teori. Adapun bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia yang dilakukan secara tatap muka. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan konsep komunikasi interpersonal kepada mahasiswa dalam konteks hubungan pribadi maupun profesional. Kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengenal konsep dan mengimplementasikan interaksi yang terjalin dalam hubungan pribadi maupun dari segi profesional. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari konsep dasar komunikasi antar pribadi, keterampilan komunikasi dalam konseling, etika dalam komunikasi antar pribadi, konsep diri dan persepsi, jenis-jenis komunikasi antar pribadi, isu-isu terkini dalam komunikasi, menyelesaikan konflik dalam komunikasi, teori dalam komunikasi antar pribadi, serta pengelolaan emosi dan konflik. Sistem pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu case-based method dan juga small group discussion. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas beberapa sub CPMK. Yang pertama, mata kuliah ini mampu menguraikan teori-teori komunikasi antar pribadi dalam menganalisis isu-isu kontemporer dan situasi komunikatif dalam masyarakat. Kemudian, mampu menerapkan menelaah dinamika sosial dalam masyarakat melalui komunikasi yang terjadi di berbagai situasi dan konteks. Kemudian, mampu memvalidasi relevansi teori-teori umum yang berperan penting dalam perkembangan pemikiran ilmiah terkait komunikasi antar pribadi. Pada mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan. Kemudian pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16, mahasiswa melakukan asesmen melalui UTS atau ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan UAS atau ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Adapun evaluasi pembelajaran terdiri dari komponen penilaian. Yang pertama, 50% proses pembelajaran, 10% tugas, 15% UTS, dan 25% UAS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah komunikasi antar pribadi. Berikutnya merupakan cuplikan video yang akan menayangkan proses pembelajaran secara tatap muka pada mata kuliah komunikasi antar pribadi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, bertemu kembali dengan saya, alhamdulillah ya, untuk pertemuan selanjutnya. Minggu lalu dengan mata kuliah yang sama, yakni mata kuliah komunikasi antar pribadi. Kita sudah menjelaskan ya mengenai rancangan pembelajaran semester, kemudian komponen penilaian, kemudian terkait rubrik penilaian, kemudian isi materi dan lain sebagainya. Untuk hari ini, mungkin sebelum perkuliahan dimulai, kita akan memulai dengan baca doa bersama dulu agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya sudah jelaskan ya bahwa dalam komunikasi antar pribadi ini terdiri dari 3 SKS ya. Nah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi. Mungkin kalau semester 1 itu sudah pernah ada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya
ini adalah komunikasi antar pribadi, salah satu dari konteks ilmu komunikasi gitu ya. Kemudian di sini konsep-konsep dasar ini apa saja sih? Meliputi penjelasan apa saja gitu ya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari komunikasi antar pribadi, kemudian ciri-ciri komunikasi antar pribadi, kemudian unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi antar pribadi, juga ada jenis komunikasi. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yakni definisi dari komunikasi antar pribadi. Nah, di sini ada definisi dari Profesor Deddy Mulyana ya. Beliau juga banyak sekali referensi ataupun buku, jurnal dan lain sebagainya yang bisa teman-teman ambil sebagai literatur untuk untuk bahan perkuliahan ya. Di sini menurut Profesor Deddy Mulyana, komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang berlangsung ya antara orang-orang yang memiliki hubungan dan saling memengaruhi, juga terdapat feedback atau umpan balik ya. Nah, jadi Profesor Deddy Mulyana ini menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi, atau biasa teman-teman itu singkatannya apa sih? Komunikasi antar pribadi itu KAP ya, mata kuliahnya ya. Terdiri dari 3 SKS ini. Nah, bahwa komunikasi ini berlangsung antara apa tadi? Orang-orang yang memiliki hubungan ya, baik itu pertemanan atau mungkin secara keluarga ya, suami istri dan lain sebagainya, dengan saling memengaruhi dan memiliki feedback secara langsung. Jadi feedbacknya tidak tertunda. Jadi feedbacknya atau umpan baliknya secara langsung. Oke, kita akan mengetahui lebih dalam lagi nih teman-teman melalui ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi itu sendiri. Next slide. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Nah, bahwa komunikasi antar pribadi itu bukan sekedar bertukar informasi, tidak hanya itu, ya. Tapi lebih daripada itu, komunikasi antar pribadi membentuk sebuah hubungan, ya. Dan persepsi terhadap diri sendiri juga kepada orang lain atau lawan bicara kita, begitu ya. Mungkin kalau yang ada informasi penting gitu ya, bisa teman-teman tulis di buku catatan masing-masing, begitu ya. Nah, tapi nanti akan saya share juga untuk materi perkuliahannya melalui penanggung jawab mata kuliah. Nah, yang pertama adalah apa? Yang pertama, ciri-ciri komunikasi antar pribadi itu adalah diadik. Nah, diadik ini melibatkan dua pihak, teman-teman. Nah, seperti contohnya, artinya komunikasi antar pribadi ini tidak bisa hanya satu orang gitu, tapi harus ada lawan, ya. Terdiri dari dua pihak. Bisa satu lawan satu, misalnya saya dengan Rahmat ya, ngobrol gitu ya. Nah, atau bisa berada dalam kelompok kecil gitu ya. Nah, itu jadi harus ada lawan bicara gitu ya, nggak bisa ngobrol sendiri, itu tidak masuk dalam ciri-ciri atau kategori dalam komunikasi antar pribadi. Jadi harus melibatkan dua pihak, bisa satu lawan satu atau dalam kelompok kecil. Bisa dipahami? Ciri yang pertama, oke. Yang kedua, ciri dari komunikasi antar pribadi itu adalah bersifat langsung dan pribadi. Nah, jadi KAP ini atau komunikasi antar pribadi ini berlangsung secara personal, ya. Ingat, jadi pesannya pesan personal, jadi lebih dominan di pesan personal, bukan publik gitu ya. Jadi bukan untuk diinformasikan ke banyak orang gitu ya. Jadi karena ini sifatnya langsung dan pribadi itu adalah komunikasi berlangsung secara personal. Oke, baik. Next, ciri yang ketiga, dalam komunikasi antar pribadi itu terdapat feedback yang langsung, seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi adanya feedback langsung itu antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Ya, misal Rahmat dengan siapa temannya ini? Zulfikar gitu. Jadi ngobrolnya itu adalah feedbacknya atau umpan balik ya, kalau dalam ilmu komunikasi itu ya. Feedbacknya itu tidak tertunda, jadi harus ada respon yang langsung begitu ya. Karena berbicara secara langsung atau komunikasinya dilakukan secara
langsung, begitu ya. Nah, antara pengirim pesan, misal Rahma itu sebagai komunikator, Zulfikar sebagai komunikan, sebagai penerima pesan, itu saling merespon, begitu ya, atau memberikan feedback secara langsung, begitu. Nah, yang keempat di sini teman-teman, untuk ciri-ciri komunikasi antar pribadi itu menggunakan pesan verbal dan non-verbal. Jadi pada umumnya memang ini komunikasi ya. Jadi terdapat beberapa pesan verbal atau pesan secara lisan gitu ya, atau non-verbal itu seperti apa? Gerak tangan. Isyarat ya, bisa gestur ya, bahasa tubuh ya. Itu kan punya pesan ya. Saat kita isyarat seperti mengkerut atau menggelengkan kepala gitu ya. Kemudian seperti menggerakkan tangan jari itu punya makna atau punya pesan tersendiri. Oke. Jadi di dalam ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang ke berapa? Yang keempat itu terdapat atau menggunakan pesan verbal dan non-verbal ya. Paham? Oke. Selanjutnya teman-teman, dari ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang kelima itu adalah memiliki tujuan. Nah, dalam hal ini berarti dalam komunikasi antar pribadi bukan sekadar tadi apa? Bukan sekadar bertukar informasi. Jadi tidak sekedar bertukar informasi, tapi dia punya tujuan, teman-teman. Jadi kalau kita ada konsep ataupun sedang melakukan komunikasi antar pribadi itu ada tujuan. Bisa untuk menjalin relasi, misal pertemanan gitu ya, atau misal untuk menuju pernikahan misal gitu ya. Kemudian bisa untuk tujuan menyelesaikan konflik misal di dalam keluarga gitu ya, ada adik dengan kakak ada masalah. Nah, itu pesan-pesan yang ditampilkan atau nanti yang dihadirkan bertujuannya untuk menyelesaikan konflik, berarti dia masuk dalam ruang lingkup komunikasi antar pribadi, begitu ya. Kemudian teman-teman di sini tujuan yang termasuk dalam tujuan komunikasi antar pribadi yakni menyampaikan pesan ya. Jadi pesannya itu general ya sifatnya, maksudnya lebih ke artinya dia entah mau untuk penyelesaian masalah gitu ya secara pribadi, kemudian untuk menjalin hubungan, menjalin relasi dan lain sebagainya. Begitu. Bisa dipahami untuk ciri-ciri komunikasi antar pribadi? Siap. Oke. Selanjutnya teman-teman di sini ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi ini adalah masuk dalam ruang lingkup konsep dasar. Ingat ya, jadi karena pertemuan pertama kita ini masuk kegiatan belajar mengajar mata kuliah KAP. Jadi konsep dasar komunikasi antar pribadi itu selanjutnya ada unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi. Nah, apa saja teman-teman? Nah, seperti dalam pengantar ilmu komunikasi ya, sudah ya, kita sudah pelajari di semester awal ya kalau tidak salah, oke. Nah, ini yang pertama itu unsur komunikasi antar pribadi itu adanya sender atau komunikator atau who ya, siapa gitu. Siapa yang mengirimkan pesan itu adalah komunikator. Jadi dalam komunikasi itu ada komunikator pun dalam unsur-unsur komunikasi antar pribadi. Jadi orang yang mengirimkan pesan, memberikan pesan, penyampai informasi itu disebut dengan komunikator. Oke. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi antar pribadi itu adanya pesan, ya. Pesan yang disampaikan itu apa? Seperti tadi ya, baik itu pesan nonverbal atau pesan verbal gitu ya. Pesannya untuk tujuan menyelesaikan konflik atau menjalin relasi ya, atau menyelesaikan masalah dan lain-lain gitu ya. Jadi dalam unsur-unsur komunikasi antar pribadi ini yang kedua adanya pesan. Oke. Nah, yang ketiga ada channel atau saluran. Jadi salurannya itu melalui apa? Medianya seperti apa? Jadi antara komunikator dan komunikan itu memberikan pesan itu melalui saluran apa? Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang keempat ada feedback. Feedback ini apa tadi? Umpan balik ya, ataupun seperti respons gitu ya, respon dari penerima pesan gitu. Misal seperti saya bertanya kepada teman-teman di sini,
Nah, itu ada feedback atau respon. Menjawab itu adalah salah satu bentuk dari feedback, begitu ya. Nah, tadi ya, ingat kalau feedbacknya dalam konteks komunikasi antar pribadi itu apa? Langsung. Feedbacknya langsung, begitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi ini adanya noise. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, meskipun dalam konteks personal, misal penyampaian pesan secara personal gitu ya, tapi noise itu tidak bisa dihindari. Artinya tidak bisa sesuatu itu dilakukan secara idealis gitu ya. Ada saja kadang ya noise ini. Nanti kalau teman-teman sudah mungkin sebelumnya sudah belajar di pengantar ilmu komunikasi, itu ada beberapa macam dari noise sendiri gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam konsep dasar komunikasi antar pribadi itu ada fungsi komunikasi antar pribadi. Ada beberapa fungsi ya teman-teman ya. Di sini ada menyampaikan informasi, kemudian menjalin dan memelihara hubungan, kemudian ada pengungkapan diri, selanjutnya ada mengendalikan lingkungan sosial, kemudian fungsi selanjutnya ada menyelesaikan konflik. Nah, ini biasanya tahap-tahap atau jenis-jenis konflik ini bisa diselesaikan pada ranah komunikasi antar pribadi. Kemudian fungsi selanjutnya ada sarana negosiasi dan pemecahan konflik ya. Nanti kedepannya kita akan belajar tentang konflik, bagaimana penyelesaian konflik dan lain-lain sebagainya. Oke, next ya. Di sini ada jenis-jenis komunikasi. Nah, di sini ada verbal dan non-verbal teman-teman. Kalau verbal tadi ya sudah ya. Kita seperti kalau verbal itu kan bisa menggunakan tertulis ataupun lisan gitu ya. Dijelaskan secara eksplisit, kemudian digunakan bisa untuk menyampaikan pesan-pesan formal maupun non formal gitu ya, seperti percakapan langsung lah, seperti gitu, adanya dalam diskusi kelompok atau percakapan langsung dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada non verbal teman-teman. Biasanya kalau pesan non verbal itu seperti apa? Ekspresi wajah ya, kemudian intonasi suara gitu, itu menandakan ada non verbal atau gerakan tubuh ya. Ya, apapun itu memberikan pesan. Kemudian jarak fisik atau sentuhan. Nah, tapi menurut dari Profesor Deddy Mulyana bahwa 60-90% sebagian besar pesan dalam konteks interpersonal ini ya disampaikan melalui saluran nonverbal gitu ya. Mungkin teman-teman untuk materi hari ini mengenai konsep dasar komunikasi antar pribadi yang sudah saya jelaskan, mungkin bisa teman-teman pahami ya. Tadi ada beberapa unsur seperti ciri, kemudian jenis ya, kemudian fungsi dan lain sebagainya, bisa teman-teman pahami. Mungkin untuk selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya di. Oke. Ya, perkenalkan nama saya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Guswian dari kelas 2A, NPM saya 32. Saya mau nanya di bagian yang tadi Ibu, di unsur-unsur komunikasi antar pribadi. Kan ada 7 unsur ya Ibu. Ada sender, message, channel, konteks, feedback, sama noise. Satu lagi receiver. Saya mau nanya di bagian noise sih Ibu. Oke, noise gangguan ya. Betul Ibu, kan di setiap komunikasi nggak dipungkiri pasti bakal ada noise dong. Tentu. Nah, kalau khususnya di komunikasi antar pribadi itu noise-nya ada apa aja sih Ibu? Dan juga yang paling sering ditemui itu apa aja dan gimana cara kita solving si noise-nya itu? Oke. Terima kasih Rahmat sudah bertanya ya. Itu merupakan respon juga ya, artinya agar kita ada interaktif begitu ya. Nah, dalam noise dalam konteks komunikasi antar pribadi itu atau secara keseluruhan itu noise itu ada 4 jenis sih, Rahmat. Ada noise itu fisik, ada psikologis, ada fisiologis dan ada gangguan semantik gitu ya. Dan yang paling banyak ditemui ya dalam noise itu gangguan fisik atau psikis. Kalau psikis itu seperti atau psikologis ya, kondisi kita lagi tidak stabil. Misal emosi kita lagi bad mood gitu ya, atau kita kondisinya sedang marah gitu ya, ataupun sedang cemas dan sebagainya, itu akan sekali mempengaruhi tingkat kestabilan dalam proses komunikasi gitu ya. Atau dalam noise fisiologis, kalau fisiologis itu kondisi-kondisi seperti kita lagi lapar, haus, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap konteks ataupun kestabilan komunikasi itu sendiri. Begitu Rahmat ya. Oh iya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Okay. Berarti bisa Rahmat simpulkan juga berarti
semakin dikit noise berarti keberhasilan komunikasi antar pribadi juga makin tinggi dong. Betul sekali. Jadi noise itu tidak bisa dihindari ya, tapi memang bisa kita untuk solusi gitu ya. Bagaimana menstabilkan komunikasi itu tetap berjalan, namun noise itu sendiri memang unpredictable ya sifatnya. Ya kadang memang seperti kita lagi bete atau pusing atau lapar itu juga akan terganggu gitu. Tapi kita berusaha untuk bisa mengendalikan agar tetap kondusif gitu ya dalam melakukan komunikasi begitu. Ada lagi Rahmat yang belum clear jawabannya? Rahmat sudah tercerahkan lah Ibu istilahnya. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup materi hari ini? Sudah dipahami ya? Sudah. Oke, alhamdulillah untuk materi perkuliahan hari ini mengenai konsep dasar komunikasi antar pribadi bisa saya sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan perkuliahan selanjutnya di minggu depan ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dari saya tutup untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama ya. Demikian deskripsi singkat mengenai pengajaran pada mata kuliah komunikasi antara pribadi yang saya ampu. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja saya dalam aspek pengajaran pada mata kuliah komunikasi antar pribadi, program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 dan panitia sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Singapura Bangsa Karawang, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta kepada sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dalam penyampaian maupun pemilihan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.